Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, imam masjid, para hufadzil Quran, para penghafal Quran, para guru-guru kami, bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini, di malam yang ke-11 ini, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, amin. Dan tentunya diberikan anak yang saleh dan salehah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan sama pemerintah pada malam ke-11 ini, judul kultumnya adalah 3 akibat dosa manusia. Tahukah kita semua hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah, permasalahan-permasalahan yang menimpa di tengah-tengah kita, baik di perumahan kita, di kota kita maupun dalam negeri kita, sudah cukup kompleks rasanya. Dari permasalahan yang kelangkaan minyak goreng, kelangkaan mahalnya barang pokok, sampai tawuran-tawuran yang ada di dalam negeri ini belum juga usai. Di mana satu teriak takbir, Allahu Akbar, yang satu juga teriak takbir. Belum lagi masalah-masalah bencana alam. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah gambarkan semua itu adalah semua akibat dosa ulah manusia itu sendiri. Kita juga buka Al-Quran surah Al-Ankabut, Bapak Ibu, ayat 40-nya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Maka aku kumpulkan mereka dan aku siksa dengan sebab dosa yang dia lakukan. Apa kata Allah? Faminhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang aku siksa dengan suara yang memekakkan telinga. Ini zaman dahulu, Pak. Orang dulu kalau sudah tidak diingatkan, dosa-dosa terus dilakukan, tiba-tiba ada suara yang memekakkan telinga mereka, sehingga mereka baru menyesal, Pak. Faminhum man arsalnahu akhadhathu hasiba. Yang kata Allah, ada di antara dosa-dosa mereka itu aku kirimkan mereka hujan kerikil, Pak. Itu dahsyat orang dulu, Pak. Karena kejahatan orang dulu susah. Karena setiap nabi dan rasul menyampaikan basyiron wa nadhira. Ada kabar gembira dan ada peringatan, dan mereka tidak mengindahkan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka kaum-kaum dahulu aku tenggelamkan mereka dari dasar bumi. Dari atas lalu aku balikkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Kata Allah, di antara mereka juga kaum-kaum dahulu ada yang aku tenggelamkan. Dari sederet ayat yang saya sampaikan, Bapak Ibu, apakah kita akan merasakan siksaan yang seperti itu di dunia Allah kasih? Apa maknanya? Akibat dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, ternyata Allah berikan 3 permasalahan yang kompleks rasanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cobalah kita mengerti dan kita melihat di sekitar kita. Dosa sudah di mana-mana, Pak. Jangankan di tempat-tempat umum, di WC saja banyak berdosa.
Sarung yang harusnya dipakai untuk beribadah dipakai buat perang. Perang sarung ada di Batam, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang harusnya minyak goreng itu murni dicampur, Pak. Karena kecurangan, kemaksiatan ada di pasar. Ada karena mahalnya barang pangan ini. Orang sekarang ini nekat, Pak. 50 juta hilang di gondol karena kenekatan orang sekarang, Bapak Ibu. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Ayo, Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kalau diingatkan oleh para mubalik, para dai, para imam, para asatid, kalau berhentilah dari berdosa, Bapak Ibu, tolong berhentikan dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 202 itu. Wa idza qila lahu ittaqillah, katakanlah kepada mereka, takutlah kalian kepada Allah. Fa akhadathul izzah, maka mereka justru menunjukkan kesombongan. Wal is, karena perdosaan mereka. Fahasbuhu jahannam, cukuplah ingatkan kepada mereka adalah neraka jahannam. Fabi'sal masir, itu adalah tempat-tempat yang paling buruk bagi mereka yang pantas itu memilikinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sejenak merenungi perbuatan dosa yang kita lakukan ini dan kita mau menghentikannya, maka Allah berikan kehidupan yang layak, yang tenang bagi kita, Bapak Ibu. Ini senada dengan Quran surah An-Nahl ayat 97 itu. Man amila salihan, siapa di antara kita yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia adalah orang-orang percaya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang tenang, thayyibah, yang baik, bukan seperti sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu yang pertama? Kalau dosa itu tidak kunjung dihentikan, yang pertama adalah rasa kegelisahan. Ini pada malam hari ini yang sedang adik-adik sedang mencatat, apa 3 akibat itu kalau dosa tidak dihentikan? Maka manusia dalam berhidup dan kehidupan akan diberikan rasa kegelisahan. Bapak bisa lihat hari ini, siapa yang gak gelisah? Semua pada mengeluh. Tidak ada yang rasa-rasa yang kaya saja mengeluh, Pak, apalagi yang miskin. Maka kita koreksi dosa apa yang ada di kampung kita, yang ada di perumahan kita, yang ada di lingkup keluarga kita paling terkecil. Maka kalau kehidupan kita sering gelisah, mengeluh, maka pastinya ada yang tidak beres. Maka pemerintah Kota Batam ini selalu berazia, Pak. Kemarin di 10 hari yang awal kemarin, setiap sahur keliling, patroli, karena betapa banyak anak-anak muda yang katanya sih sahur, tetapi justru mereka meneguk minum-minuman keras, mereka berjanjian untuk adu balap, dan mereka janjian perang sarung, Pak. Dan ini kalau tidak dihentikan, maka kehidupan yang ada di Kota Batam khususnya ini, maka Allah akan berikan kegelisahan. Susah, Pak, hari ini. Yang kedua, saya singkat saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dosa tidak dikunjung dihentikan, maka Allah akan berikan perpecahan, permusuhan di antara kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Hari ini yang teriak takbir ditelanjangin, dipukulin sama ibu-ibu, ada, dan saya tidak sebutkan namanya. Dan ini terjadi di mata kita langsung, dan tidak ada satupun media yang menyampaikan kebenaran itu, karena kita semua penuh dengan fitnah akhir zaman. Mana yang benar, tidak ada yang bisa membedakannya. Perpecahan di mana-mana. Kita puasa hari ini, tak peduli orang itu puasa. Hari ini aku ada kesempatan untuk membalas perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Aku balas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, akibat dosa yang tidak kunjung kita hentikan, Pak, itu adalah kerusakan, bencana alam. Yang sebagaimana yang senada yang saya sampaikan di awal, Allah kirimkan angin, Allah kirimkan makhluknya berupa hujan yang lebat sehingga banjir. Allah kirimkan lagi tanah itu bergerak dari titik satu ke titik yang lain.
bahkan rumah itu bisa bergeser Bapak Ibu, karena ternyata ada kemaksiatan yang terjadi di situ. Maka tidak menutup kemungkinan yang ada di Batam ini, yang dikelilingin oleh lautan. Hari ini kita bisa lihat mana tempat-tempat yang sholat subuhnya seperti sholat Jum'ah. Bisa Bapak lihat hari ini, sholat subuh makin sedikit, ceramah tidak lagi dihiraukan. Maka tunggulah saatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Pantaslah kerusakan yang ada di daratan dan maupun di lautan. Ini semua adalah akibat ulah manusia. Coba kita lihat dan coba kita renungkan. Hari ini masalah-masalah itu belum selesai, dirundung lagi masalah lagi. Masalah itu belum selesai, tambah lagi masalah. Maka itu artinya Allah ingatkan kepada kita, ayo Bapak Ibu dari ruang kecil Batam ini, Batam dari kecamatan lagi, kita hentikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.